Hai, kita mau belajar apa nih hari ini? How are you today? Kabarnya gimana juga nih? Sehat kan? I hope you always healthy and always happy. And always keep learning with me in our English time. Okay, today we will learn about memo, menu, schedule, and sign. Okay, this is material for 10th grade of Penerbangan Vocational High School. But for other students from another school can learn also about this material. Materi ini bisa dipelajari juga untuk semua anak-anakku semua di Indonesia yang ingin belajar tentang memo, sign, menu, dan schedule. Okay. Memo. What is memo? Memo is a message or a short message sent from one person to another. The form of memo are simple, concise, clear, and easy to understand. Jadi memo ini merupakan pesan singkat dari satu orang ke orang yang lain. Jadi untuk memo sendiri dia harus bersifat simple atau dia itu isinya itu simple ya. Jadi kemudian jelas dan mudah untuk dipahami. How many kind of memo? Berapa banyak sih memo? There are two kind of memo. Ada formal memo and informal memo. Kalau formal memo itu digunakan untuk organization atau institution. Jadi memang ini digunakan untuk satu organisasi atau institusi formal yang biasanya dikirim dari leader atau pemimpinnya ke staff atau anak buahnya. Bisa juga from one division to other division. Jadi dari satu divisi ke divisi yang lain. Kemudian the second one is about informal memo. Informal memo is for person to person. Jadi ini digunakan dari orang satu ke orang yang lain. Dimana contohnya seperti keluarga, anak ke ibu atau ibu ke anak, teman ke teman yang lain karena mau janjian pergi kemana, atau si anak ini pulang terlambat sehingga dia meninggalkan memo di rumah untuk sang ibu, untuk sang ayah atau sang adik. This is the example of memo. Now you can look the example. Kalau ini adalah example dari formal memo. Ada kopnya, kemudian from to, ada kontennya, kemudian kapan dikirimnya. Ya, this is from leaders or principal to all teachers. This is the example. Ya, okay. The next one, the example of informal memo. Nah, ini kalian bisa lihat nih, kalau di informal memo itu there's a very simple and the word itu easy to understand. Jadi kata-katanya itu mudah untuk dipahami. Dari dear mom, you are more than to me and you are everything, your daughter. Jadi ini tuh dari anaknya ke anak perempuan ke ibunya, diberi ucapan seperti itu. Bisa disebut sebagai memo juga. Kemudian yang kedua itu ada dear Nora, don't forget to wash my sock. I need your help. Okay? Dina. Jadi yang ngirim tuh Dina, yang bawah itu yang ngirim. Dear Nora itu yang dikirimi. Receiver dari memo, Dina adalah sendernya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Sudah ada gambaran ya perbedaan dari formal memo dan informal memo. So, ma'am, I want to send a memo to my friend, so I have to use informal memo or formal memo? Can you help me to answer this question? Kalau misalnya nih temenmu mau ngirim ke temennya, berarti dia pakainya formal memo atau informal memo? Good, informal memo, yes. Next, the second one we
we learned about menu. What is menu? Menu is a list of food and drinks equipped with their respective prices provided and displayed to attract customer and give value to a certain amount of money on the food offered. Nah, jadi kalau menu ini itu merupakan list dari makanan atau minuman yang ingin disampaikan kepada pelanggan seperti itu atau customers. Kemudian apa aja sih yang bisa atau tersedia di dalam restoran tersebut? Biasanya yang menyediakan menunya ada restoran, rumah makan, kafe. Di hotel pun ada ya, tapi di bagian restorannya. And then what is the purpose of menu? Apa sih purpose-nya? Apa sih tujuannya? To attract customer and inform the value or price. Jadi untuk menginformasikan ke customer nih jenis-jenisnya apa aja di satu restoran, kafe itu tuh menunya apa aja sih? Karena kan beda tempat, beda price atau harga, beda juga list menunya. Jadi ini sangat penting untuk disajikan kepada customer supaya mereka bisa melihat dan memilih apa yang menjadi menu ataupun minuman makanan yang mereka mau pilih. Oke, next, content of menu. Di menu biasanya kita bisa melihat atau bisa memilih food and drink. Di situ biasanya kalau food biasanya ada appetizer, ada main course, ada dessert. Nah, drink sendiri biasanya masuk di dessert. Tapi di drink misalnya biasanya ada yang memilih ice variant atau pilihan es, ada juga hot drink, pilihan minuman-minuman panas, and juice. Okay? What is the example of menu? Nah, menunya itu ya. Nih, ini menu ala Bundresto. This is the example of menu. Ini contohnya ya. Jadi kita bisa ngelihat di situ. Okay. The next about schedule. What is schedule? Schedule is a list of activity. It can be a schedule of lesson, a schedule of shows, flight schedules, train schedules, and others. Purpose dari schedule adalah to keep yourself in time, to manage your plan well, to make it easier for us to do something properly. Dengan schedule kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, men-set waktu kita dan memanage semuanya, planning atau rencana kita sehingga semuanya berjalan sesuai rencana. And it is the purpose of schedule. Apa sih contoh schedule nih? Cek this out. Ini dia nih example of schedule. Ini dari flight schedule ya. Jadi contohnya. Nah, ini juga ada contoh dari schedule atau timetable kelas atau sekolah ya. Okay. Nah, the last we will learn about sign. What is sign? Sign is a symbol or interactions or prohibitions that are around us. Usually these signs are traffic signs. Purpose-nya apa sih dari sign? To instruct or prohibit something with a picture. Jadi menyuruh atau menginstruksikan, memberikan arahan dan melarang sesuatu dengan suatu gambar. Jenis-jenisnya sign apa aja ya? Jenis-jenisnya sign ada warning, ada mandatory, ada prohibitory, and information or direction. Nah, this is the example of sign bagian warning or peringatan. Sini kalian bisa lihat nih, ada warning for traffic bump, warning for side road on the right, ada warning for heavy crosswind, ada warning for uneven road traffic bumps, ada warning for side roads on the left and right, ada warning for curve to the left, sorry. Nah, next, this is the example of sign about mandatory atau perintah. Nah, di sini ada turn left, turn right, keep left or right, pass either side ya. Jadi
Jadi ada roundabout atau give to the vehicle on the roundabout, gitu ya. Ada the right or continue straight on, ada continue straight on. Banyak ya, nanti silakan dipelajari sendiri, bisa di pause, jadi nanti kalian bisa belajar lebih dalam about this material. Next, prohibition or larangan. Di prohibition sign ini dilarang nih orang-orang untuk melakukan aksi ini. For example, ini entry prohibited, jadi one way traffic, jadi hanya satu perjalanan, jadi nggak boleh masuk. Kemudian pedestrian prohibited, jadi di pejalan kaki itu dilarang di area itu. Motorcycle prohibited, jadi untuk untuk yang mengendarai motor ini dilarang di sana. Entry prohibited, both directions, jadi udah nggak boleh masuk tuh di antara jalan tersebut. Jadi memang benar-benar dilarang untuk memasuki kawasan tersebut. Dan cyclist prohibited, kayak pesepeda tidak boleh masuk. Next, motorcycle and car prohibited, jadi motor, mobil itu dilarang. Semuanya demi kebaikan ya, dan pasti sign ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini bermanfaat untuk para penggunanya. Next, information direction atau arah. Nah, biasanya kalau kalian nih mau pergi kemana, kan ada tuh Yogyakarta, Magelang, kemudian kalau ke arah agak timur, ke Klaten, Solo, dan sebagainya. Nah, ini ada kota, Pancoran, Kebayoran Lama. Nah, kalau kalian sering lihat di traffic light di kiri jalan atau di kanan jalan, misal kalian dari arah Solo mau ke Jogja, itu pasti ada arah sana, arah lebih ke kanan, ke barat, itu ke Jogja, mungkin arah ke Klaten, dan sebagainya. Sudah pernah ya lihat sign seperti ini? Nah, hebat. The next one, okay. Now, this is Ika want to ask you. Nah, kira-kira kalau gambarnya ini apa sih? Ini menu, sign, a schedule, or memo. Good. Yes, this is memo. Keren. Berarti sudah mengingat ya apa yang kita pelajari hari ini. Okay, this one. What is that? Menu, memo, sign, or schedule? Good, menu. Mem, itu udah ada tuh tulisan menunya. Oke. Jadi kalau kalian lihat makanan, list makanan, ini yang belum ada daftar harga ya. Jadi next, kenapa mem buat sendiri, karena biar kalian juga nanti next mem minta kalian untuk membuat daftar menu. Next, mungkin kalian akan menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, jadi kalian sudah jago tuh ngelis menu, list menu, dan harga. Oke. Next, kalau ini apa ya kira-kira? Ini menu, sign, or schedule, or memo? Yeah, good. Ini adalah sign. Dimana tadi kalian sudah belajar, ini ada turn left, turn right. Kita belajar sign. Terakhir, Mem masih punya satu contoh. Ini apa? Apa ya kira-kira? Yeah, good. Ini adalah timetable or schedule di kelas. Keren semuanya. Thank you very much for coming to my class, and don't forget to always 3M, yeah, using your masker, always wash your hand, and always keep our social distancing, yeah. Stay safe, stay healthy, stay happy, and happy learning class. Thank you very much for your attention today. See you next time. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.